Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, jamaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan pada kita nikmat dan karunia-Nya sehingga sampai saat ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan suci Ramadan di tahun ini, tahun 1444 Hijriah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah puasa kita dan ibadah-ibadah kita yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuai judul materi yakni membina keluarga sakinah mawaddah warahmah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu berpasang-pasangan. Bahkan seluruh makhluknya Allah ciptakan berpasang-pasangan. Ada laki, ada perempuan, ya, ada jantan, ada betina, ada langit, ada bumi. Semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala berpasang-pasangan. Sebagai apa? Sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus tentang membina keluarga sakinah mawaddah warahmah. Jadi manusia itu tidak bisa, seorang laki-laki itu tidak bisa hidup sendiri. Perempuan juga tidak akan pernah bisa hidup sendiri. Artinya selalu ada yang kurang melengkapi dalam kehidupannya. Maka itu Nabi Adam alaihissalam saat beliau selesai diciptakan oleh Allah, kemudian setelah ditiup ruh ke dalam tubuh beliau, maka beliau hidup di dalam surga bergelimang kemewahan, keindahan, segala macam apa saja yang beliau perlukan semuanya ada di surga. Namun ada satu yang mengganjal pada Nabi Adam, bahwa beliau itu merasakan sesuatu yang nggak bisa diceritakan. Yaitu apa? Kedamaian dan kenyamanan. Jadi walaupun di surga itu sudah enak, sudah senang, semuanya serba menyenangkan, semua tersedia, namun pada saat belum ada pasangan beliau merasakan sesuatu yang tidak bisa diceritakan. Apa ini? Sehingga tampak gelisah beliau. Allah yang maha tahu, maka Allah menciptakan pasangan beliau dari tulang rusuk beliau yang berwujud Ibu Hawa. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Dia menciptakan pada diri kamu, sejenis kamu, azwaja, jodoh-jodoh, pasangan-pasangan. Kalau laki ya pasangannya perempuan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah litaskunu ilaiha. Supaya laki-laki itu mendapatkan ketentraman, kenyamanan, kedamaian bersama pasangannya. Jadi jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa laki-laki yang ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang memiliki kekuatan, ya, kehebatan. Namun laki-laki itu tidak ada artinya apa-apa tanpa didampingi dengan pasangannya, yaitu seorang wanita. Jadi berbahagialah bagi ibu-ibu, ya, wanita itu
memiliki kedudukan yang sangat spesial di samping laki-laki karena itu sudah ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Jadi litaskunu ilaiha. Jadi jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala itu di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dipungkiri, apalagi di dalam membina rumah tangga. Saat kita masih remaja, saat kita sudah mulai dewasa dan belum menikah, maka kehidupan kita itu selalu kita rasakan ada yang kurang. Apa yang kurang dalam diri saya itu? Maka selalu secara umum laki-laki itu baru akan menemukan kedamaian hidupnya itu di dalam membina rumah tangga bersama pasangannya. Maka itu patut disyukuri. Jadi nilai kita baru lengkap sebagai manusia, sebagai hamba Allah, itu apabila kita sudah punya pasangan. Kemudian bagaimana kita untuk mendapatkan rumah tangga yang sakinah mawaddah. Jadi memang selain daripada supaya laki-laki itu bisa tentram bersama istrinya, juga Allah jadikan wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Kami jadikan di antara kalian berdua itu rasa cinta dan kasih sayang. Saat muda ada rasa cinta sehingga dipupuk dengan tujuan untuk menegakkan agama Allah, memiliki keturunan-keturunan yang soleh dan solihah. Maka kemudian setelah mawaddah kemudian warohmah. Warohmah itu apa? Yaitu kasih sayang. Jadi kita tidak selamanya muda, jadi cinta itu biasanya melekat kepada usia muda. Namun kalau sudah mulai usia kira-kira 40 ke atas atau 50 ke atas, maka yang lebih ditekankan itu adalah rasa kasih sayang. Warohmah itu tadi. Ya karena apa? Karena dalam rumah tangga itu kan kita ini selalu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam bentuk ujian-ujian. Lah untuk mendapatkan rumah tangga yang mawaddah warohmah itu syaratnya ada 4. Salah satu, yang satu adalah yaitu bertakwa kepada Allah. Tegakkan rumah tangga itu dengan asas takwa kepada Allah. Karena dengan takwa kepada Allah itu seluruh persoalan yang kita dapati itu nanti akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka diberi jalan keluar dari kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Dimudahkan urusan-urusannya. Jadi rumah tangga itu jadi enak. Masalah apa saja yang dihadapi, kalau kedua-duanya itu menegakkan rumah tangga itu dengan asas takwa kepada Allah, maka semuanya itu akan selesai, masalah apa saja. Kemudian yang kedua, hendaknya rumah tangga itu menghidupkan musyawarah. Nah, jadi musyawarah ini perkara yang kelihatannya remeh. Suami walaupun sebagai penentu keputusan, tetapi suami tidak boleh bersikap arogan tanpa mengajak istrinya untuk bermusyawarah. Jadi musyawarah itu penting walaupun dalam perkara yang sangat kecil, apalagi perkara yang besar. Perkara makanan misalkan. Istri itu biasanya ingin selalu menyenangkan suaminya, menyenangkan keluarganya, kemudian pergi ke pasar, berbelanja dengan yang mahal-mahal tanpa musyawarah dengan suaminya untuk mungkin masak gulai, masak rendang, ya, yang santen-santenan. Ternyata suaminya itu anti makanan santen-santenan. Apa yang terjadi? Makanan enggak jadi dimakan, walaupun mungkin hidangannya lezat. Sudah keluar biaya besar, ya ternyata tidak dimakan. Ini akibat tidak musyawarah. Namun kalau musyawarah, suami memberikan usulan, ya masak yang ringan-ringan saja. Saya suka jangan asam, sayur sop. Lauknya apa? Lauknya ya ikan asin atau kerupuk sudah cukup gitu. Ternyata apa? Biaya ringan, ya bisa dinikmati itu dikarenakan berkahnya musyawarah. Jadi hidupkan musyawarah. Kemudian yang ketiga, jalankan hak, ya, jalankan kewajiban, jangan menuntut hak.
Karena kalau suami menjalankan kewajiban, otomatis itu merupakan hak daripada istri. Sebaliknya ketika istri itu menjalankan kewajiban-kewajibannya, itu merupakan hak daripada suami. Jadi jangan pernah istri dan suami itu menuntut hak masing-masing. Ini hak saya, ini hak saya. Yang terjadi adalah pertengkaran dalam rumah tangga. Kemudian yang terakhir, hendaknya hidupkan rumah tangga itu dengan semangat harap, doa, dan sabar. Jadi doa dan sabar itu karena kita dalam rumah tangga itu sering mengalami ujian-ujian, ya bagaikan di laut itu tidak selamanya laut itu tenang, bisa bergelombang sebesar-besarnya. Lah itu dalam rumah tangga juga seperti itu. Nah, ketika menghadapi masalah-masalah, hadapi dengan sabar, sholat dan sabar. Ya. Jadi orang yang beriman itu masalah apa saja, ista'inu bisobri wassalah. Jadi menyelesaikan masalah-masalahnya itu dengan sabar dan sholat. Jadi demikianlah jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, 4 hal untuk supaya rumah tangga kita itu mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.